Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Sri Nurainur. Dan nama saya Rafida Anissa Fitri. Baiklah, langsung saja kita mulai mediasi kali ini. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafida Anissa Fitri SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kepada ibu-ibu yang saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Inul. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Ira Sanjaya. Di sini saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah ibu-ibu, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Saya setuju, Bu. Ya, Bu, saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Inul terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Ira? Apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Baik, silakan Ibu Inul. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu-ibu. Jadi begini, Ibu Ira sampai saat ini masih terikat utang-utang dengan saya. Padahal di dalam satu perjanjian, Ibu Ira ini sepakat untuk lunasi semua hutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari. Namun, sampai saat jatuh tempo, Ibu Ira tidak mau melunasi hutangnya. Dan saya sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada Ibu Ira. Namun sampai sekarang, saya tidak mendapatkan kejelasan apa dari Ibu Ira ini. Oh, baiklah. Artinya Ibu kecewa ya atas kejadian ini. Iya, Bu, betul. Saya sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Ibu Inul? Iya, Bu. Karena hutang Ibu Ira ini terbilang cukup besar. Dan dalam perjanjian, Ibu Ira ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Baiklah, selanjutnya kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Ira. Ya, Saya berikan Ibu Ira untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan Ibu Ira. Iya, Bu, terima kasih. Terus terang, saya sangat kecewa. Terus terang, saya sangat kecewa, Bu, atas tindakan Ibu Inul ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tanpa menderai harga diri saya. Ibu, jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali loh, Bu, melayangkan surat perteguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu mau memberikan respon yang baik pula, bukan justru berdiam diri dan tidak memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu sekalian harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan. Agar kita mengerti apa kemauan dari masing-masing para pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Iya, Bu, silahkan. Maaf. Baiklah, silakan dilanjut Ibu Ira. Jadi begini, Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Inul dengan menggugat saya. Karena gugatan ini, nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik.
Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak yang menjaga nama baik. Apakah benar, Ibu? Iya, sangat benar, Bu. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman awal, yaitu Ibu menginginkan adanya hubungan baik dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Benar begitu yang kalian maksud? Betul, Bu. Iya, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Ira dan Ibu Inul ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Inul menganggap Ibu Ira sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya pihak Ibu Ira menganggap Ibu Inul sebagai pemberi hutang yang bisa diajak bekerja sama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah jelas jelaskan Ibu Ira ini harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena udah melewati jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar hutang cepat terlunasi. Benar begitu, Ibu Inul? Iya, Bu, benar. Mengenai penjelasan dari Ibu Inul, apakah pihak Ibu Ira ada? Iya, Bu. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Inul karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Ibu-Ibu, dapat saya simpulkan bahwa masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Ira dan Ibu Inul dilanjutkan dengan baik. Benar begitu kan, Bu? Iya, benar, Bu. Bu. Baiklah, jika demikian ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahannya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana, Ibu Inul? Yang jelas saya menginginkan Ibu Ira segera mungkin dapat melunasi hutangnya, Ibu. Baiklah, Bu. Selanjutnya, Ibu Ira, bagaimana menurut Ibu Ira? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana, Ibu Inul? Apakah dari pihak Ibu Inul ada pertimbangan lain? Iya, Bu, saya setuju membicarakan nama baik dulu. Agenda pertama membahas nama baik dulu ya, kalau begitu. Hubungan baik antara Ibu Ira dan Ibu Inul, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Ibu-Ibu setuju? Iya, Bu, Saya kami setuju, setuju. Bu. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu-Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Ira atau Ibu Inul mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Ira ini cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Ira ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sulit saya terima. Dalam hal ini, pelunasan utang piutang pasti akan saya lunas pembayaran, namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya, Ibu Inul. Apakah Ibu Ira memiliki usulan untuk apakah Ibu Inul memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Inul? Ibu Ira, bagaimana? Dapat memberi kepastian? Iya. Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai pembayaran, terus beberapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Oh iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Bukan begitu, Ibu Ovi? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Inul dan Ibu Ira sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Inul tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik,
Dengan begitu saya akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Inul. Bagaimana Ibu Inul? Dari pihak Ibu Ira sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan, Bu? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan halnya seperti ini terjadi, Bu. Kalau emang ada kejelasan dari pihak Ibu Ira mengenai pelunasan utang piutang ini. Dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Inul dan Ibu Ira sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Ira? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf kesabaran Ibu Inul karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Inul? Dari pihak Ibu Ira sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Ibu Inul? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan dalam 3 bulan ke depan saya mau semua piutang udah lunas ya, Ibu Ira. Oh, oke. Jadi begini. Pihak Ibu Ira ini membutuhkan kepastian dari Ibu Inul ini membutuhkan kepastian dari Ibu Ira. Apakah Ibu Ira menjamin bahwa semua hutang pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya, Bu. Jadi begini, awalnya saya berhutang kepada Ibu Inul ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi, untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu Ira sudah konkret. Bagaimana tanggapan Ibu Inul atas usulan dari Ibu Ira? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat sesegera mungkin dilunasi. Namun, baiklah tidak apa-apa. Pada 3 bulan ke depan, Ibu Ira harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu kan? Betul, Bu. Benar, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya kita di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Bu Ovi, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam buku majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Ira. Baiklah, bagaimana Ibu Ira? Apakah Ibu Ira setuju? Iya, Bu, saya setuju. Oke, Ibu-Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian Ya, Bu. dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.